Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Masih dengan saya Rita. Nah, di video kali ini saya akan membuat sayur asam ala Real Food Corner untuk diet kenyang. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan itu bahan-bahan yang sangat mudah gitu ya. Bagaimana cara membuat sayur asam untuk diet kenyang? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sayur asam ini, yang pertama ada air putih itu sekitar 1 liter lebih sesuai dengan jumlah sayurannya. Nah, itu langsung dididihkan. Berikutnya ada jagung, terus ada pepaya mengkal, ini ada labu siam, terus ada melinjo, kacang tanah, ini 1 genggam saya. Terus ini ada daun melinjo, ada daun salam, kacang panjang, terong, dan ini asam jawanya. Asam jawanya ini sekitar 1 sendok makan. Ini bahan utama dari sayur asamnya. Nah, bumbu untuk sayur asamnya di sini ada 5 cabai merah, terus 3 sendok makan ebi yang sudah disangrai yang untuk buat terasi. Nah, teman-teman bisa lihat di link di atas ini bagaimana cara membuat terasi ala Real Food Corner ya. Berikutnya di sini ada bawang merah, ini 2 siung sebenarnya, ini versi kecilnya. Terus ini 2 siung bawang putih, 1/4 jeruk nipis, dan 1 sendok makan selai kurma ataupun kurma yang dicincang kecil-kecil juga boleh. Jadi di sini kita tidak menggunakan gula pasir, tidak menggunakan garam juga untuk membuat sayur asamnya. Nah, biasanya terasi yang digunakan itu terasi saset. Nah, kalau sekarang kita ini tidak menggunakan terasi saset tapi dari ebi ini. Nah, itu bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sayur asam. Sekarang kita panaskan air dulu sampai mendidih. Mari kita ke dapur. Nah, ini airnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu yang perlu dimasaknya lama, itu yang keras seperti jagung. Nah, ini kita masukkan jagung. Berikutnya kita masukkan melinjo. Berikutnya kacang tanah. Ini yang saya gunakan kacang tanah yang masih mentah. Makanya kita perlu rebus terlebih dahulu karena ini yang matangnya lama biasanya. Berikutnya kita masukkan daun salam, serai. Nah, ini kalau sudah kita masukkan semuanya, kita rebus sambil ditutup sampai setengah matang, baru kita akan masukkan sayuran yang lainnya. Sambil menunggu airnya mendidih, kita bisa siapkan ini semuanya diulek ya. Jadi cabenya diulek, terus bawangnya diulek semuanya berbarengan, jadi satu bumbu yang akan kita masukkan ke dalam sayur asam nantinya. Nah, karena ini kurmanya udah lumayan halus, jadi saya sisihkan dulu. Yang pertama kita ulek itu adalah cabai merahnya. Nah, di sini juga ada jeruk nipis tadi. Nanti jeruk nipisnya kita peras saja di atas udang ini. Jagung, kacang, dan melinjonya sudah setengah matang. Sekarang kita akan masukkan labu siam, terus pepaya mengkal, kacang panjang, dan terong. Nah, ini kita masukkan semua. Berikutnya kita akan masukkan bumbu yang tadi kita ulek. Nah, ini bumbunya sudah saya ulek, jadi kita langsung masukkan kemari dan kita aduk-aduk. Nah, ini masih ada 2 item lagi. Yang pertama ada asam jawanya, satu lagi ada daun melinjo. Nah, ini daun melinjonya nanti kita masukkan pada saat
Ini sudah hampir matang karena daun melinjo itu kan lunak, jadi nggak terlalu lama kita rebus. Asam jawa ini akan kita aduk sedikit dengan kuah ini supaya lebih larut. Nah, sekarang kita rebus dulu sayurannya sampai lunak semuanya. Nah, ini semua sayuran yang lainnya udah mau matang. Sekarang kita masukkan daun melinjo. Nah, ini daun melinjonya. Karena daun melinjo ini kalau kita masak dari tadi itu udah overcooking nanti jadinya. Sekarang kita tambahkan asam jawa. Jadi asam jawanya itu sudah saya aduk dengan kuah. Nih. Nah, saya akan masukkan ini, saya tinggalkan dulu di luar ya. Saya masukkan airnya saja. Nah, sekarang kita aduk-aduk. Ini sambil diaduk, dikoreksi rasa. Kalau semuanya sudah matang, sudah bisa dimatikan kompor dan dimasukkan ke wadah yang lain. Nah, tadi saya udah taruh airnya aja dan saya rasa itu masih kurang asamnya. Sekarang baru kita masukkan semuanya. Ini semuanya dimasukkan. Nah, kita aduk lagi. Pastikan asam jawanya itu sudah tercampur rata dengan kuah dari sayur asamnya. Nah, ini sayur asamnya sudah matang, sudah saya pindahkan ke mangkok. Ini sampel aja. Mungkin kalau keseluruhan itu ada 3 mangkok segini, jadi kita dapat banyak. Jadi kalau misalnya kita makan bersama keluarga itu udah cukup gitu ya dengan porsi yang tadi. Nah, ini walaupun kita tidak menggunakan terasi yang saset, kita masih bisa membuat sayur asam yang enak pastinya. Saya mau coba rasa dulu sayur asam tanpa garam ini, tanpa gula juga, tanpa penyedap. Nah, bagaimana rasa sayur asam ini? Kita aduk-aduk dulu nih. Kalau teman-teman lihat, ini masih ada tekstur cabai-cabainya, kulit cabai ya, dari cabai besar tadi. Ini saya mau rasa kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasanya itu, rasa kuahnya sama persis seperti sayur asam pada umumnya. Nah, masih ada terasa asam, rasa terasinya, walaupun terasinya yang kita gunakan itu menggunakan udang tadi. Udang ebi, udang kecil. Berikutnya saya mau makan sayurannya. Ini ada kacang. Terus ada jagung, kacang panjang. Ada jagung juga di sini, terus ada pepaya juga. Kacang panjangnya sudah matang, matangnya sempurna, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras juga. Pepaya mengkalnya juga sudah matang, terus ada rasa manis, asam, dan sedikit pedas dari cabai yang tadi kita masukkan. Kacangnya juga sudah matang dan jagungnya juga sudah matang. Ini rasanya sangat enak, sangat segar. Nah, jadi kalau mau makan siang, kita bisa makan 1 mangkok ini aja itu udah kenyang, tanpa harus ada nasi dan lain-lainnya. Kalau mau ditambahkan boleh kita makan pakai tempe panggang atau tahu panggang, yang terus sambal terasi. Nah, bagaimana cara membuat sambal terasi? Mungkin teman-teman bisa lihat di tag yang sebelumnya ya, yang cara membuat sambal terasi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Kita walaupun sedang diet bisa makan sayur asam yang seenak ini. Ini rasanya semuanya masih alami. Yang saya suka manis di sini itu manis dari jagung, manis yang dari sari jagung dan dari pepaya. Makanya saya pakai jagung dan pakai pepaya. Inilah yang menyumbangkan rasa manis. Walaupun kita tidak menggunakan gula pasir ataupun tidak menggunakan gula aren, ini sudah menyumbang manis. Satu lagi dari kurma tadi. Jadi kita masih dapat rasa manis walaupun tidak menggunakan gula pasir. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya, supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.